cari sopo Mai Habib ngawur ae. Lho iki wis nemen, Kang. Cari sopo? Itu dibacakan di tempat ngetes si Maeda, dan itu dipersiapkan betul setelah itu oleh Dokurit Suzun Bitu Syakai, Dokurit Suzun Biingkai, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuane sopo? Rajiman Widya Dining Ratmoso. Rajiman wong Londo kan ya ora, liyane aku gak komentar. Nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping 70 sedino, aku gak komentar. Jarane mbahmu iso memadamkan api neraka, aku gak komentar. Nggih, jarane mbahmu iso mundurno pesawat, aku gak komentar. Tapi begitu bangsa dan negaraku akan kau ambil sejarahnya, yang di belakangnya ada orang yang mati, ribuan syuhada, aku gak iso menang. Gus Muafik, salah seorang ulama Nahdlatul Ulama yang betul-betul bereaksi keras atas penjejalan sejarah yang dilakukan oleh para oknum kelompok Lawi. Dan saya kira yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang masuk dalam sirkelnya Petamburan, yaitu Bahar Smaik, Ali Jindang, dan termasuk saya kira Pak Taufik Asgaf. Ya, halus-halus begini, terutama Taufik Asgaf ya. Sebagai Ketua Robita Alawiyah, kita bisa memastikan sesungguhnya bahwa hampir seluruh penyesatan sejarah, terutama terkait soal berdirinya bangsa kita, itu adalah by design. Hal itu kita bisa kemukakan demikian karena kalau kita tracking seluruh informasi-informasi pada video yang sudah beredar viral terkait dengan hal tersebut, antara satu oknum habaib yang lain dengan oknum habaib yang lain, itu hampir narasinya sama. Ada yang sengaja mengglorifikasi soal bagaimana pengumuman 17 Agustus itu katanya dimulai oleh kakeknya, seperti yang pernah dinarasikan oleh Bahar Smaik. Bagaimana misalnya bendera merah putih, gambar Garuda Pancasila, itu adalah kakek mereka. Sebagaimana yang pernah juga di speak up oleh Ali Jindang, salah seorang oknum Habib yang memperandakan banyak apem putri-putri Nusantara. Dan itu juga sudah viral, saya kira bukan hal yang melanggar ketika itu saya sampaikan ke publik. Nah, posisi kita hari ini akan selalu bicara oknum, sekalipun sebenarnya itu jumlahnya banyak. Ya, berupaya menghargai mereka, menghargai orang-orang yang merasa memiliki nasab mulia di Nusantara ini. Sekalipun sampai hari ini nasab itu menjadi diskursus terus karena tidak mampu mereka jawab dengan menghadirkan antitesis terhadap apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira memang hal ini mesti kita blow up terus-menerus. Kenapa? Karena ini akan menjadi sejarah bagi putra-putri kita yang akan datang. Bisa dibayangkan misalnya kalau tidak ada sekelas ulama Gus Muafik yang menampol congor para oknum-oknum habaib kurang ajar ini, ya pasti ini akan cenderung menjadi kebenaran di masa-masa yang akan datang. Karena itu video-video semacam ini harus kita tampilkan terus untuk memproteksi pemalsuan sejarah. Jadi sekali lagi, pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh mereka adalah salah satu bentuk perampasan terhadap negara ini secara tidak langsung. Anak-anak muda ke depan akan kehilangan identitas dirinya. Mereka akan menganggap bahwa ternyata yang berjuang memperjuangkan bangsa ini adalah orang-orang yang datang dari Yaman. Sehingga jati diri anak bangsa kita akan hilang, kepercayaan diri mereka menjadi buyar, padahal sesungguhnya nenek moyang kita lah yang berjuang bahu-membahu bagaimana membesarkan bangsa ini atau memperjuangkan bangsa ini dari masa ke masa. Coba kita lihat dulu seperti apa pernyataan keras dari Gus Muafik
begitu sangat lantang menegaskan kalian selama ini kalau membangun narasi bahwa kakekmu 70 kali mi'raj dalam satu hari satu malam, itu tidak kami komentari, itu pernyataan Gus Muhadjir ya. Tapi ketika bangsa ini sejarahnya kau acak-acak, maka itu tidak boleh didiamkan. Ini kita lihat videonya. Rengas Dengklok adalah daerah Kerawang, di mana disitulah dibicarakan bagaimana merdeka secepatnya. Akhirnya Bung Karno ya tak turuti merdeka tanggal 16 Agustus 45. Begitu mulai ning Jakarta sing enom-enom wis seneng wis merdeka wingi. Lho karepmu piye? Merdeka wingi mbok sekseni wong 6 tok. Sapa sing ngandel? Ayo tak sampene dibaca. Lho, dibaca Bung, oh cocok ayo dibaca depan umum. Kita bikin kemerdekaan terbuka kepada seluruh dunia. Tapi resiko dipedil londo, dipedil liyane gak tenang cari wong Jepang. Wis aku ya wis ngerti, rapopo. Tanggal 17 omahku wae. Rumahku yang akan dijadikan tempat untuk membacakan teks proklamasi. Sopo omai Laksamana Tezi Maida, Laksamana Jepang yang ada di Indonesia. Cari sopo omai Habib ngawur ae. Lho iki wis nemen Kang. Cari sopo? Itu dibacakan di tempatnya Tezi Maida, dan itu dipersiapkan betul setelah itu oleh Dokurit Suzun Bitu Syakai, Dokurit Suzun Biingkai, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuane sopo? Rajiman Widya Dining Rat. Mosok rajiman wong Londo kan ya ora Arab, ya ora Londo, iku wong Jawa, koncone Rajimin. Haji ngono jeneng Rajiman ya mesti wong Jawa, panitia persiapan kemerdekaan. Lho kok iso Pancasila dari dhek sing gawe, merah putih dhek sing gawe, 17 dhek sing nentokno, liyane aku gak komentar. Nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping 70 sedino, aku gak komentar. Jarane mbahmu iso memadamkan api neraka, aku gak komentar. Nggih, jarane mbahmu iso mundurno pesawat, aku gak komentar. Tapi begitu bangsa dan negaraku akan kau ambil sejarahnya, yang di belakangnya ada orang yang mati, ribuan syuhada, aku gak iso menang. Nggak bisa, ini bangsa negaraku. Makanya kiai itu setelah tahu itu perang, yo perang karena ini tinggalannya para wali. Indonesia negeri yang sah secara syar'i bagi kami anak-anak Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta mau mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus bertempat di Jalan Pegangsaan Timur. Itu izin dulu kepada Habib Ali Kuitang. Penentu hari proklamasi siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Jadi memang secara kolektif sesungguhnya kita berharap orang-orang Nusantara ya, terutama orang Indonesia, saya kira ya harus memang berani melawan, meluruskan apa yang selama ini mereka glorifikasi di media sosial. Nah, yang repot memang di tingkat kita ini adalah para mukibing ini, yang notabene-nya juga ada anak bangsa Indonesia yang begitu percaya saja leluhurnya itu diacak-acak sejarahnya, bangsanya diacak-acak sejarahnya, hanya dia. Ya, ini mental-mental budak semua. Yang saya pastikan, andaikan mereka hidup di zaman dulu pada saat kita dijajah, maka saya punya keyakinan bangsa ini tidak akan merdeka sampai hari ini. Ya, karena mental-mental budak seperti ini yang paling gampang diperdaya oleh para penjajah. Apalagi memang kalau kita menyimak satu persatu video-video yang selama ini beredar luas itu, sekali lagi bahwa ini sudah sengaja didesain sedemikian rupa secara masif, sistematis, sehingga memang siapapun yang mendengarnya secara terus-menerus diulangi, tersimpan di otak kecil, maka itu cenderung akan menjadi satu kebenaran yang sangat susah dihilangkan dari kepala orang-orang ini yang terlanjur manut kepada oknum-oknum pelambak lawi yang dianggap sebagai cucu Rasulullah. Oleh karena itu diskursus soal nasab,
diskursus soal pembegalan sejarah ini harus terus kita melindingkan. Kita kanter narasi-narasi biadab ini demi sekali lagi untuk generasi kita yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, 200 tahun yang akan datang. Kalau hal ini kita tidak ungkap ke publik, maka saya punya keyakinan anak-anak muda kita, generasi kita akan menganggap ini sebagai satu kebenaran. Dan itu sangat berbahaya karena akan mendegradasi bangsanya sendiri, mendegradasi leluhurnya sendiri. Sebuah kebodohan yang sangat nyata di depan mata dipertontonkan oleh anak-anak bangsa Indonesia, terutama yang saya maksudkan ini para mukibing yang memang otaknya di bawah Pentium 2. Saya sekali lagi tidak pernah mau mengatakan bahwa mereka tidak punya otak. Itu juga saya tidak manusiawi kalau saya mengatakan itu. Tapi kalau saya katakan bahwa otaknya di bawah Pentium 2, saya kira itu sudah sangat manusiawi bagi mereka, orang-orang yang seperti ini modelnya, yang menjadi jongos-jongos para penjajah yang secara tidak langsung hari ini ada di bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.